Ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Mekah. Teori Makkah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan, penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Makkah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Teori ini didasarkan pada beberapa hal berikut ini. A. Pada abad ke-7 tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam, dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Tiongkok dari Hikayat Dinasti Tang yang antara lain menceritakan tentang orang-orang Tasik, sebutan untuk bangsa Arab yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Oling yang diperintah oleh Ratu Sima tahun 674 Masehi. B. Kerajaan Samudera Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Makkah. Adapun daerah Gujarat, India adalah penganut mazhab Hanafi. C. Raja-raja Samudera Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Teori Makkah didukung oleh Amka, Vanler, dan T.W. Arnold. Pendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Masuknya Islam ke Indonesia terjadi sebelumnya, yaitu pada abad ke-7. Begitu pula yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam adalah bangsa Arab. 2. Teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia, di antaranya sebagai berikut. A. Peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dihormati oleh kaum Syiah, Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara Tabuik Tabut. Sedangkan di Pulau Jawa, masyarakatnya membuat bubur suro. B. Kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. C. Penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat, jabar jer sama dengan fathah, damah, kasroh. 3. Teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat, Cambai, dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada hal-hal berikut. A. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. B. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, Eropa. C. Adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan pertama Kerajaan Samudera Pasai, yang bertuliskan angka tahun 1297 bercorak khas Gujarat. Teori Gujarat didukung oleh Snow Burgron J, W. F. Schutterheim, dan Bernard H. M. Flecke. Para ahli sejarah pendukung teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya Kerajaan Samudera Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perlak, Perurla, tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang dari India yang menyebarkan Islam. 4. Teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain, Prof. Slamet Muljana, H.J. de Graaf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber klonik dari Klenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bisa kita saksikan pada bukti-bukti arkeologis. Pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad 15 Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Kudus di dinding masjid tertempel berbagai piring porselin dari masa dinasti Ming, ini sebagai salah satu bukti arkeologis. Bukti berikutnya adalah catatan sejarah Babat Gresik mengisahkan tentang prajurit Patang Puluh Cina bersenjata api pimpinan Panji Laras dan Panji Liris.